malah ngemis. Habis gimana Pak Ustadz, kemana-mana saya tak diterima. Pakailah, jangan menjadi orang yang apatis. Saya ini sudah ditakdirkan jadi pengemis Pak Ustadz. Enggak bisa begitu. Paham Bu ya? Sama dengan apa, ada istilah Bu ya, rezeki musang tak akan dimakan pepatah Melayu. Rezeki musang tak akan dimakan harimau. Masa tak dengar Bu pepatah Melayu? Di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak. Iya, ibu kan sekarang tinggal di bumi Melayu. Jadi takkan rezeki musang takkan dimakan harimau. Apa rezeki musang? Ayam. Padahal musang ini jadi incaran juga dari harimau. Apa maknanya? Jangan pernah takut kita tak dapat rezeki. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap, cicak merayap. Gimana ceritanya cicak itu? Makanya lagunya cicak-cicak di dinding diam-diam datang seekor nyamuk. Hap. Coba bayangkan, rizkinya datang ke cicak. Gimana ceritanya itu? Rizkinya itu yang terbang, tapi iya cicaknya merayap di dinding. Apa maknanya Bu? Allah akan tetap menyediakan rizki kepada kita, nggak perlu khawatir. Tugas kita ikhtiar. Makanya di hadis sebelumnya saya bilang, jangan sampai kita ikut Jabariyah, Mu'tazilah. Kalau Jabariyah ini merasakan kita ini dipaksa sama Tuhan, tak bisa apa-apa. Jadi kalau saya berdosa Pak Ustadz karena Allah, saya memang tak, itu tak betul. Iya, menyalahkan Allah. Saya ini bermaksiat, saya ini minuman judi online, ini karena sudah takdir dari Allah Pak Ustadz, berarti bukan salah saya. Ini kan murtad namanya. Kan kamu bisa milih, mau ke masjid atau mau ke mall, mau judi online atau mau berdagang, bisa pilih kok. Makanya hidup adalah pilihan. Jadi pertama rizki. Ibu tahu ceritanya Siti Hajar, air Zam-Zam, itu tahu kan? Beliau sampai pergerakan untuk mencari rizkinya dijadikan ibadah sa'i. Dari sofa berapa kali Bu? 7 kali. Ternyata airnya di mana? Apakah di Bukit Sofa? Apakah di Bukit Marwah? Di mana airnya? Di kaki Nabi Ismail. Bayangkan. Tapi Allah berikan Zam-Zam di kaki Nabi Ismail setelah berusaha. Apakah diam diri? Ya Allah, semua Engkau yang memberikan rezeki, ya Allah, aku tunggu rezeki itu. Enggak. Siti Hajar tetap berusaha. Makanya dijadikan ibadah. Sa'i itu bukan berjalan. Sa'i diambil kata yas'a, sa'a yas'a, berusaha. Allah ingin memberikan pelajaran kepada perempuan-perempuan yang lain bahwa kalian adalah orang yang hebat. Coba, air Zam-Zam sampai sekarang habis apa tidak? Yang minum apakah orang Mekah saja? Siapa yang minum? Seluruh umat dunia. Berapa juta? Dari mulai awal tak bisa dihitung. Miliaran orang. Coba, karena hanya usaha dan doa dari seorang perempuan. Hebat apa tak hebat perempuan? Jadi kalau ibu pengen anak cerdas, pengen suami sukses, berapa? Saya bilang apa tadi? Seks. Astagfirullah. Inilah kalau kebiasaan saya ngomong Madura di sana. Ibu tanya sama Mama Yuli, Bu, orang Madura nih Bu, orang Madura. Kalau nggak sekolah dia nggak tahu bahasa Indonesia Bu, tanya sama Mama Yuli. Bapak saya kalau nelpon sama mertua harus ada saya translator. Abah saya itu paham dengan bahasa Indonesia, tapi mengucapkan tetap pakai bahasa Madura. Jadi harus saya terjemah. Bu, tahu Bu? Nggak tahu, harus terjemah saya. Macam translator orang presiden tak tahu bahasa Inggris tuh. Jadi saya harus dampingin kalau nelpon sama besan. Jadi makanya saya kadang terselip lidah karena dia biasa T1T. Jadi ibu maksudnya apa? Ibu kalau mau sukses suaminya, anaknya cerdas, ibu hitung seberapa banyak doa ibu, berapa ribu kali ibu sujud untuk anak dan suaminya. Begitu. Makanya saya sering sampaikan, suami yang sukses karena ada istri yang hebat. Suami stres karena ada istri yang
Ibu jawab sendiri. Jawab sendiri. Iya, jawab sendiri. Paham Bu ya? Kalau ibu tidak bekerja, kalau ibu bukan wanita karir, tingkatkan kualitas ibadah ibu di rumah. Itu, Ibu Lila berkarir. Makanya sukses suami Ibu Lila, Masya Allah, banyak rezekinya. Sudah 100 miliar kan rekening. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu punya duit 2 miliar, 20 miliar. 20 miliar Bu. Bikin masjid Bu, bikin masjid, bikin dapur. Iya betul. Mudah-mudahan, amin, amin. Baik, ini masih separuh Bu ya, masih rezeki. Contoh lagi masalah Siti Maryam. Siti Maryam ini selesai melahirkan, beliau bingung. Akhirnya dia wahusi, di dalam surat Al-Maryam disampaikan oleh Allah, wahusi. Ini saya tak hafal sarahnya. Wahusi ilaiki biji'itna lati tusakit alaiki rotoban janiya. Ketika Siti Maryam sudah tak dapat makanan, dia bersandar di kurma, datanglah wahyu. Maryam, kamu goyangkan saja pohon kurma itu, nanti akan jatuh kurma yang sudah matang. Coba bayangkan, Siti Maryam tidak pernah menyangka dia bersandar di pohon kurma, kurma itu berbuah, tidak menyangka. Jadi yang penting kita ikhtiar dan berusaha. Allah lah yang menentukan. Kalau memang Allah tidak memberikan kekayaan, memang itu yang terbaik bagimu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berazam, berniat, berusaha, pasrahkan setelah itu kepada Allah. Allah lah yang. Makanya ketika ibu masuk ke masjid pertama doanya apa Bu? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu kalau masuk ke masjid. Kalau keluar ke masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari rizkimu. Apa maknanya? Orang kalau sudah ibadah, silahkan kau cari rezeki. Keluar dari masjid saja doanya minta sama Allah, mudah-mudahan aku dapat karunia darimu ya Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ketika engkau sudah merampungkan sholat, keluar dari sholat itu, fantasiru fil ardi, menyebar kau di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Wabtagu min fadlillah, silahkan cari karunia Allah. Jadi Allah itu bukan berarti menyuruh kita beribadah saja, tidak. Selesai ibadah kau cari rezeki. Memang kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia kecuali beribadah. Tapi setelah itu kau cari rezeki. Jangan tiba-tiba abang nggak kerja, apa semua rizki ditentukan oleh Allah. Dek, kamu rendah ngaji, aku dari kecil sudah minta rizki tak banyak-banyak. Jadi nggak kerja bang, nggak kerja. Duhurnya dia lapar, jangan makan bang. Semua kalau kenyang apa tak kenyang kata Allah, dibalas sama istrinya. Jadi jangan sampai kita memanakan takdir ini dengan salah. Jadi tetap ikhtiar. Yang pertama rizki, yang kedua ajal, masalah ajal. Tak perlu banyak kita jelaskan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, mau dia sakit, mau dia tak sakit, Allah pasti akan menentukan kapan dia. Maka jangan kaget Bu, kalau ada orang meninggal tidak sakit dulu. Sampai kaget ditanya makan apa, makan apa. Makanya kadang obat juga disalahin. Kenapa dia sakit? Kebanyakan minum obat. Kenapa dia sakit tak minum obat? Kenapa dia sakit? Obatnya salah. Kenapa dia sakit? Overdosis, kebanyakan obat. Kenapa dia mati? Kenapa dia sakit? Kenapa dia sudah meninggal? Karena obatnya tak diminum. Makanya diminum obatnya. Obat semua salah kan? Gak boleh. Apa maknanya? Kalau ada orang berani mati, tidak menjadikan dia cepat mati. Ada orang berani mati, dikit-dikit suruh tabrak, dikit-dikit suruh tabrak. Habis itu naik motor, naik ugal-ugalan. Berani mati dia, tidak menjadikan dia cepat mati. Sebaliknya, ada orang yang takut mati, bukan berarti dia matinya lama, tidak. Kenapa kamu nggak keluar? Gak pernah naik motor, takut kecelakaan. Kenapa kamu nggak pernah naik trans? Takut kecelakaan, oleng besnya. Rupanya mati di kamar mandi. Paham maksudnya Bu? Orang yang berani mati tidak menjadikan dia cepat mati. Orang yang takut mati tidak menjadikan dia lama matinya. Karena mati dan ajal itu ditentukan Allah. Dan itu ketika 4 bulan sudah ditanya, kamu mau berapa lama hidupnya? Yang ketiga, wa amalihi, amal baik dan buruknya di dunia. Sakiyun aw sa'idun, yang keempat, dia celaka atau beruntung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Makanya dilanjutkan kalimatnya ini Bu, Nabi sampai bersumpah, fa wallahi alladzi la ilaha
ghairuhu. Demi Allah kata Nabi, alladzi la ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian berbuat bi amali ahlil jannah, dia beramal ketika di dunia dengan amalan ahli surga. Paten kali dia, salatnya, umrohnya, sedekahnya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai di antara dia, seandainya diukur dia dari saking banyak amal perbuatan baiknya di dunia, amal ibadahnya tinggi, sampai-sampai kalau kita ukur tinggal sehasta lagi dia ke surga. Apa maksudnya kata Nabi? Ada orang beramal baik sampai-sampai dari saking banyaknya amal ibadah, seakan-akan dia sudah sedikit lagi masuk surga. Tapi apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ternyata di kitab, apa kitab maksudnya? Lauh mahfud. Di lauh mahfud ternyata orang ini ditulis dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa Pak Ustadz? Pada akhirnya dia meninggal bersama dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kita nggak tahu siapa yang meninggal. Ustadz Kondang itu katanya mati di kamar hotel bersama dengan asprinya. Kebetulan Ustadz ini udah jadi wali kota. Nah dulu bukan wali kota sini. Ada seperti itu kan di sinetron? Bukan di sinetron, banyak kan? Tiba-tiba sudah ditangkap ternyata banyak simpanannya. Ada nggak? Kemarin ada gubernur tuh. Oh la ilaha illallah. Tapi bukan berarti dia jelek, kita tak boleh. Ini sebagai contoh. Artinya apa? Nampak di depan mata kita amalnya baik, tapi kata Nabi ternyata dia ditakdirkan di lauh mahfud dia tidak masuk surga. Naudzubillah. Tapi sebaliknya kata Nabi cepat fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar. Dia beramal seperti ahli neraka, bermaksiat, judi, minum khamar, membunuh orang, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Bahkan kalau diukur dari saking banyaknya dosa dan maksiat dia lakukan, seakan-akan sudah tinggal sehasta lagi dia masuk neraka. Sedikit lagi dia masuk neraka, fayasbiqu 'alal kitab. Tapi ternyata di kitab di lauh mahfud takdirnya bukan masuk neraka. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kenapa? Karena dia ternyata beramal amalan orang yang masuk surga. Nampak dia jahat, mantan preman, seorang pembunuh, judi online, bermaksiat, zina segala macam. Tapi ketika dia meninggal, pas kebetulan dia Pak Ustadz sujud di dalam masjid. Tak ada orang yang tahu. Ini kan mantan preman. Dia kan yang malak di pasar. Kapan? Tato di mana-mana. Tapi ternyata meninggal pas lagi sujud di masjid. Berarti di mata manusia seakan-akan dia masuk neraka, tapi ternyata ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Apa maknanya, Bu? Siapapun yang di antara kita banyak dosa, jangan pernah berkecil hati. Hadis ini bercerita kepada kita tidak boleh berputus asa mencari rahmat Allah. La tai'asu min rawahillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa mencari Allah. Berapapun dosa yang banyak kita lakukan, tapi kalau kita bertobat kembali kepada Allah, insya Allah pada akhirnya kita semua masuk surga tanpa hisab. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung pada akhirnya. Apa artinya, Bu? Sama dengan kita yang sudah mengaji, jangan pernah merasa kita sudah layak masuk surga. Jangan pernah, oh saya sholat, Ustaz saya sudah puasa Senin Kamis. Jangan pernah dalam hati kita diajarkan oleh hadis ini, jangan terlalu pede bahwa kita masuk surga. Karena kita nggak tahu amal kita lebih banyak yang baik atau yang buruk. Maka sebagai menjadi orang yang baik, teruslah berusaha, bertobat, memperbaiki diri. Jangan pernah putus dalam mencari rahmat Allah. Ini pelajaran hari ini, silahkan kita dialog interaktif.